Definisi kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960. Menurut UUPA, tanah adalah bagian dari bumi yang berada di bawah permukaan bumi dan air yang ada di atasnya. Hak kepemilikan tanah memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada jenis hak kepemilikan tanah. Yang pertama itu ada hak milik, yang dimana hak milik ini merupakan hak tanah yang terkuat yang hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak ini hanya dapat diwariskan turun-temurun tanpa ada batasan waktu terakhir. Kepemilikan hak milik dapat dibuktikan dengan sertifikat hak milik. Kemudian yang kedua ada hak guna usaha. Hak guna usaha merupakan hak yang diberikan oleh negara untuk mengusahakan sebidang tanah yang digunakan untuk usaha pertanian, perikanan, ataupun peternakan. Hak ini dapat diperoleh oleh perorangan ataupun perusahaan yang menjalankan usaha tertentu. Selanjutnya ada hak guna bangunan yang akan dijelaskan oleh Yasir. Kepada Yasir kami persilakan. Mohon maaf, untuk poin ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Ahmad. Kepada Ahmad kami persilakan. Ya, jadi hak pakai merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai memberikan wewenang serta kewajiban kepada pemilik hak ini sesuai dengan keputusan yang telah ditentukan oleh pejabat pertanahan yang berwenang. Hak pakai atas tanah dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) selama jangka waktu yang ditentukan atau selama tanah tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang memberatkan atau mengandung unsur pemerasan. Selanjutnya ada aspek hukum kepemilikan tanah yang akan dijelaskan oleh Ira. Aspek hukum kepemilikan tanah. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA. Undang-undang ini mengatur kepemilikan tanah hak milik yang merupakan hak paling kuat atas tanah yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merinci prosedur pendaftaran tanah di BPN agar status hak tanah tercatat secara sah di BPN. Untuk selanjutnya ada peran sertifikat tanah. Selanjutnya ada aspek hukum kepemilikan tanah yang akan dijelaskan oleh Ira. Pada Ira kami persilakan. Aspek hukum kepemilikan tanah diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UPA. Undang-undang ini mengatur kepemilikan tanah hak milik yang merupakan hak paling kuat atas tanah yang hanya dapat dimiliki oleh WNI. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merinci prosedur pendaftaran tanah di BPN agar status hak tanah tercatat secara sah di BPN.
Selanjutnya, peran sertifikat tanah yang akan dibacakan oleh Nisa. Pada Nisa kami persilahkan. Peran sertifikat tanah. Sebentar, guys. Peran sertifikat tanah. Sertifikat tanah memiliki peran sebagai bukti legal yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini memberikan kepastian hukum dan melindungi dari potensi sengketa kepemilikan tanah. Dokumen ini juga menjadi dasar untuk berbagai transaksi tanah seperti jual beli, sewa, atau gadai. Dalam sertifikat tanah memuat informasi terkait pemilik tanah, luas tanah, lokasi tanah, dan jenis hak atas tanah. Jika sudah melakukan sertifikat tanah, Anda diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya ada kewajiban kepemilikan tanah yang akan dibacakan oleh Alika. Kepada Alika kami persilahkan. Kewajiban pemilik tanah. 1. Pemilik tanah wajib memelihara tanda batas tanah untuk menghindari sengketa dengan pemilik tanah tetangga. 2. Pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk mengusahakan tanahnya secara aktif dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 3. Penggunaan tanah harus sesuai dengan fungsi sosialnya. Artinya, pemilik tanah tidak boleh menggunakan tanahnya dengan cara yang merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar. 4. Jika ada perubahan status atau penggunaan tanah, pemilik diwajibkan untuk melaporkan kepada instansi terkait agar data pertanahan tetap akurat dan terkini. 5. Pemilik tanah wajib membayar pajak bumi atau PBB. Selanjutnya ada hak pemilik tanah yang akan dibacakan oleh Rani. Kepada Rani kami persilahkan. Hak pemilik tanah. Pemilik tanah berhak memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan kepemilikannya, seperti tempat tinggal, pertanian, perniagaan, atau usaha lainnya. Yang kedua, pemilik tanah berhak memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan kepemilikannya, seperti untuk tempat tinggal, pertanian, perniagaan, atau usaha lainnya. Yang ketiga, jika tanahnya diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum, pemilik berhak mendapatkan kompensasi berupa uang atau tanah pengganti. Yang keempat, jika tanahnya diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum, pemilik berhak mendapatkan kompensasi berupa uang atau tanah pengganti. Selanjutnya ada pengaruh kepemilikan tanah. Selanjutnya ada pengaruh kepemilikan tanah yang akan dibacakan oleh Yasir. Kepada Yasir kami persilahkan.
Yang selanjutnya dalam kepemilikan tanah yang akan dibacakan oleh Firman. Kepada Firman kami persilakan. Selanjutnya yaitu tantangan dalam kepemilikan tanah. Yaitu pertama, ketidakjelasan status hukum tanah, data yang tidak akurat, dan sertifikat ganda bisa menjadi penyebab sengketa kepemilikan tanah. Sengketa ini bisa berujung pada pertengkaran, perkelahian, bahkan saling membunuh. Kedua, ketimpangan sosial dalam kepemilikan tanah perlu diatasi dengan penataan tanah yang adil dan berkeadilan. Tiga, tantangan hukum dan regulasi. Undang-undang dan peraturan yang ada perlu diubah agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang terakhir adalah rekomendasi dan saran yang akan dibacakan oleh Farah. Kepada Farah kami persilahkan. Selanjutnya, rekomendasi dan saran. Yang pertama, pastikan tanah yang dimiliki telah didaftarkan dan memiliki sertifikat hak atas tanah. Kedua, pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan pengawasan dan penyuluhan hukum mengenai prosedur kepemilikan tanah. Ketiga, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah harus diperkuat, terutama bagi tanah yang belum bersertifikat. Keempat, pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi tanah melalui program-program seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin presentasi dari kami cukup sekian. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.